Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa dimanapun berada yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan membacakan RPS yang akan kita pelajari di satu semester ke depan. Karena pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi ini, yang mana pendidikan agama Islam ini akan memuat beberapa materi pokok yang akan kita tempuh kurang lebih selama 14 pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS ya, sehingga ada 16 kali pertemuan yang akan kita kaji bersama selama 1 semester. Para mahasiswa yang saya cintai, mata kuliah pendidikan agama Islam ini memiliki bobot 2 SKS. Kemudian untuk saya sendiri, nama Jainuri SPDI MPDI, biasa dipanggil Pak Jai atau Pak Zain. Nah, itu terserah ya. Jadi nama saya bisa dipanggil Pak Jai maupun Pak Zain. Ini dua-duanya nama saya. Nah, sehingga pada kesempatan ini perlu kita perkenalkan supaya kita lebih akrab nantinya dalam perkuliahan kita. Langsung saja kita coba melihat ke RPS ya. Ada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai selama 1 semester ini. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, meyakini dan mengamalkan nilai dan ajaran Islam. Ya, karena kita sebagai orang Islam, maka penting sekali untuk kita mengkaji, mendalami apa-apa yang ada dalam ajaran agama Islam. Apapun profesi kita, ya baik dokter, ekonomi maupun di fakultas yang lain ya, tetap agama Islam itu menjadi salah satu kunci yang harus kita pelajari dengan maksimal. Mata kuliah ini nanti bertujuan memberikan pemahaman kepada kita, kepada mahasiswa semuanya tentang syariat Islam, yang mana syariat Islam itu terdiri dari akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, dan hal lain yang terkait dengan sosial ekonomi masyarakat ditinjau dari sisi syariat Islam. Jadi mengapa kita harus belajar syariat Islam? Karena kita sebagai orang Islam tentu membutuhkan aturan-aturan yang supaya kita tidak sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum agama maupun negara. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari dasar-dasar syariat Islam, terutama untuk fakultas ekonomi yang nantinya akan bergelut langsung di dunia perekonomian, yang mana Islam juga mengajarkan bagaimana cara kita berdagang, bagaimana kita bermuamalah dengan yang lain. Baik mahasiswa yang saya hormati, beberapa poin ya yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ini yang pertama tentu kita akan masuk pada kontrak pembelajaran nantinya di awal perkuliahan ya. Kita menggunakan sistem kontrak belajar supaya apa yang kita laksanakan selama 1 semester itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua, pertemuan yang kedua nanti ada masuk ke materi hakikat agama. Ini bagaimana kita sebagai orang Islam harus mengetahui seluk-beluk agama yang kita anut, jadi supaya bisa merasakan pentingnya manusia beragama. Kemudian yang kedua, yakni pertemuan yang ketiga, materi konsep ketuhanan. Karena bagaimanapun agama dengan Tuhan itu adalah satu kesatuan yang harus kita pelajari bersama. Ini ada dalam agama. Kenapa kita bertuhan? Kenapa kita beragama? Nah, itu nanti akan kita bahas di perkuliahan yang akan kita laksanakan di pertemuan yang kedua dan ketiga. Kemudian setelah kita mempelajari ketuhanan dan terkait dengan agama, kita sebagai makhluk, sebagai manusia juga harus mengetahui, mengenal diri kita sendiri, supaya kita bisa tahu potensi diri, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah dan sebagainya. Maka kita akan mengenal hakikat manusia menurut Islam, supaya kita tidak keluar dari sifat kemanusiaan kita. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya kita akan bahas sumber hukum Islam,
Ya, bagaimana seseorang itu akan baik dalam beragama, tentu harus mengikuti aturan ataupun pedoman-pedoman yang ada di dalamnya. Dalam hal ini adalah sumber hukum Islam. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hal bersifat sosial ya. Di sini lebih bersifat sosial, bagaimana kita membedakan mana yang etika, moral, dan akhlak. Ini tentu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam bergaul dengan sesama, membutuhkan etika, moral, dan akhlak. Kemudian ada kepemimpinan dalam Islam. Nah, ini penting sekali sebagai mahasiswa nantinya akan menjadi para pemimpin di tempat masing-masing, ya, baik di ranah lokal maupun internasional. Nah, ini nanti akan menjadi bekal kita di kehidupan yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan bahas tentang hubungan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada kerukunan umat beragama. Nah, ini semua masih bersifat sosial ya. Nah, karena kita sebagai makhluk sosial tentu sangat penting untuk membahas hal-hal yang terkait dengan pendidikan dalam sosial. Kemudian ada pendidikan tentang politik, negara dan masyarakat dalam Islam. Ada ekonomi zakat, ekonomi dalam Islam ya, yang terkait biasanya dalam zakat, wakaf dan pajak. Ini juga akan kita bahas di perkuliahan kita nantinya. Kemudian kita juga karena menjadi orang Indonesia yang penuh dengan kebudayaan, maka kita juga akan mengenal apa itu budaya, bagaimana kebudayaan kita di Indonesia. Ini kebudayaan dalam Islam. Ini akan kita bahas dua-duanya. Bagaimana Islam memandang budaya, ya, sehingga kita sebagai orang Indonesia yang kaya akan budaya itu bisa menyikapi budaya itu dengan baik. Kemudian ada juga nanti akan kita bahas tentang masjid dan pembinaan umat. Ya, ini bagaimana ketika masjid menjadi sumber pendidikan Islam ya. Kemudian ada juga mata kuliah terkait dengan Islam dan modernisasi. Ya, karena Islam itu pada hakikatnya adalah untuk manusia sehingga akan selalu relevan di sepanjang zaman, termasuk di zaman modern seperti sekarang ini. Ya, itulah gambaran ya daripada mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester. Untuk penilaian, evaluasi, nanti untuk tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, keaktifan 10% dan etika 10%. Ini akan menjadi pertimbangan dalam saya menilai para mahasiswa semuanya. Saya ucapkan selamat bergabung di mata kuliah Pendidikan Agama Islam bersama saya. Sebenarnya nama panggilan akrab saya adalah Muhammad Zainuri. Ini lebih enak bagi saya untuk memperkenalkan diri dengan nama Muhammad Zainuri. Baik, saya kira itu untuk pembukaan ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat agar kita bisa bertemu di perkuliahan kita nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.